Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita dengan sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang utama setelah itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan yang sebenar-benarnya dalam hati kita, dengan lisan kita, dan tentunya dengan perbuatan kita. Dalam hati kita meyakini, dengan lisan kita mengucapkan, dan dengan perbuatan kita mengamalkan. Inilah yang dimaksud dengan syukur pada Allah. Kemudian juga kita senantiasa bersolawat, tidak hanya sekedar solawatan, tapi solawat yang beneran. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk golongannya yang telah mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang akhlak ya. Yang sedianya biasanya jadwalnya tentang tafsir hadis, tapi tadi saya lihat Pak Isito cuma share ini tentang akhlak, tidak tentang akhlak. Pokoknya saya mau menyiapkan tentang tafsir hadis dari kitab Bulughul Maram. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji, mendalami, dan bersama meresapi mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah antara lain yaitu takwa, kemudian yang kedua cinta dan ridho kepada Allah, dan yang ketiga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah khauf dan roja, ya, takut dan berharap. Kemudian yang berikutnya adalah tawakal kepada Allah, bersyukur kepada Allah, muraqabah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia, sekaligus Rasulullah itu merupakan teladan bagi kita dalam berakhlak. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya dan semestinya kita ini memiliki akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak terhadap Rasulullah? Yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Di para nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah kenabian. Maka setiap orang yang beriman dia harus beriman, mengakui, mencintai dan memuliakan kepada Rasul Allah. Nah, Rasul Allah yang terakhir, Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada nabi setelah itu. Jadi kalau ada
ada yang mengaku nabi berarti nabi palsu. Karena banyak setelah Nabi Muhammad itu kan masih ada juga bermunculan nabi-nabi. Bahkan tidak lama setelah Nabi wafat itu muncul nabi palsu yang dulu sangat terkenal, siapa? Musailamah, yang kemudian diberi gelar Al-Kadzdzab. Itu sampai diperangi pada zaman sahabat Abu Bakar. Itu zaman yang dekat dengan Nabi. Nah, apalagi sekarang mungkin masih banyak sekali bermunculan di setiap dekade itu, termasuk di Indonesia, ya, karena menganggap dia menerima wahyu, menerima bisikan, menerima kemudian mengangkat dirinya mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman adalah diantaranya harus beriman. Versi dari beriman meyakini terhadap Rasul adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Ini rukun iman yang keempat, ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Nabi Muhammad berjuang selama kurang lebih 23 tahun membawa umat manusia keluar dari kegelapan, minaz zulumati ila nur. Beliau sangat besar jasanya, ya, dalam membebaskan manusia dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kebodohan, ya, dari berbagai macam yang itu jauh dari nilai-nilai menuju kepada cahaya iman. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi sangat mencintai umatnya, sehingga dalam hal itu sebenarnya sekarang umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini, kita ini, terutama kaum milenial itu, ibaratnya seperti sebuah pepatah bertepuk sebelah tangan. Begitu cintanya Nabi Muhammad, begitu perhatiannya Nabi Muhammad terhadap umatnya kadang-kadang tidak cinta kepada Nabi. Maka Rasulullah sebelum wafat itu yang disebut siapa? Umatku, Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat rasanya oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini Nabi Muhammad. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu perhatiannya terhadap umatnya. Jadi begitu mencintai terhadap umatnya. Maka sebagai seorang mukmin sudah seharusnya dan sepatutnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita dari cinta kepada siapapun. Nah, ini yang berat. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecenderungan manusia ini kan kita ini cinta kepada yang lain-lain. Baru kemudian nanti Allah dan Rasulnya nomor sekian. Sayyidina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa dan seterusnya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, dari wanita, emas, perak dan seterusnya. Nah, Rasulullah itu menempati cintanya dari kita ini nomor berapa? Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini apa salah ini? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku, kata Nabi ini, lebih dicintai dari dirinya, dari orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Cinta ini kita ini kepada Nabi Muhammad itu seberapa persen, seberapa kualitasnya, mari kita mengaji terhadap diri kita. Maka sebagai konsekuensinya, ya, menempatkan cinta Allah dan Rasulnya itu hendaknya menjadi cinta yang pertama di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam perbuatan kita. Ya. Maka tentu saja cinta kita kepada anak-anak kita, kepada istri atau suami, kepada sanak keluarga dan lain sebagainya, mestinya harusnya kudune tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah ini, maka ini menjadi ujian bagi kita. Maka dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu miliki, yang kamu usahakan perniagaannya, kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah ini ditambahkan, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini jadi renungan bagi kita. Jadi ada 3 cinta yang utama di sini pada surat At-Taubah ayat 24 ini. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Jauh mana kalau jangan kami anggota tresno, anggota cinta, benar-benar cinta kepada Allah. Ya contoh kecil lah, ketika dipanggil kita azan, kira-kira apa yang kita pentingkan? Ketika kita bepergian, apa yang kita pentingkan? Ketika memilih pasangan, apa yang kita pentingkan? Ketika memutuskan sesuatu, apa yang kita pentingkan? Ketika membelanjakan harta kita, apa yang kita pentingkan? Ya itulah, di situ kita kelihatan cintanya kepada Allah itu seberapa besar. Nah, kemudian yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ini menempati urutan yang kedua. Dan yang ketiga adalah jihad atau berjuang di jalan Allah. Ya berjuang memang berat, bagi yang berat ya. Tapi sebenarnya bagi yang ringan ya enteng-enteng saja berjuang. Ketika diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah, sami'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi tidak ada kata tapi. Kalau jangan kami ini berjuang lihat enteng-enteng, nggak ada yang berat pak berjuang sekarang. Dibanding perjuangan dengan para nabi dan para sahabat, yang tenang apa. Ini perjuangan makan, mari rapat, ya. Makan pengajian, makan bayar zakat, makan kirim bantuan. Terakhir ini kita mendapatkan surat untuk kalau kemarin bantuan kekeringan, Terakhir ada surat ya, contoh ya, bantuan untuk Maroko gempa bumi. Mengkuana maning dia, bantuan banjir Libya. Itu saya baca pada di beberapa
dalam literatur medsos itu yang wafat itu, yang meninggal itu hampir 20.000. Saking akeh aja itu. Saking akeh. Diri ya. Saking akeh. Petugasnya nanti orang bisa itu. Kamar mayatnya penuh, nang dalam kasih pati mereka, sing kita ngasih pirang-pirang, pemerintahnya ngomong kompak. Nah ini salah satu bentuk perjuangan kita ya, kita memberikan bantuan sekedarnya, semampunya kita, karena jauh nanti dikoordinir oleh Allah. Jadi ini berjuang di jalan Allah dan berbagai macam bentuk perjuangan yang tadi juga saya selipkan pada pertemuan mengenai arti dari sabilullah atau sabilillah, berjuang di jalan, termasuk berdagang. Wujud cintanya kepada hartanya ini bahasamu mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan. Dan ini yang banyak terjadi ya, semua aspek dari kehidupan. Maka barang siapa yang mengaku taat kepada Allah, dia harus taat kepada Rasul. Nah, ini akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini dalam surat An-Nisa ayat 69, mereka itu akan bersama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Yaitu para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kancane kula jenengan sami sing paling apik setunggal nggih, wong-wong sing bener. Orang-orang yang benar. Wasiddiqin, orang yang benar, orang yang jujur. Maka carilah teman yang jujur, teman yang benar, teman yang bisa dipercaya. Kemudian wasyuhada, itu siapa orang teman yang baik itu? Orang yang mati syahid. Mati syahid dalam pengertian adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian wafat ketika berperang atau berjuang di jalan Allah. Kemudian was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Itu jangan kami tulis saja menilai menurut persangkaan kita, husnuzon kita, orang-orang soleh itu yang seperti apa. Di samping dengan petunjuk Allah, Rasulnya, kita juga dengan hati nurani kita dan akal pikiran kita. Oh, saya ingin berteman dengan si A, si B, si C. Itu yang namanya sahabat, yang namanya karib atau korin, sahabat dekat. Kalau dalam arti secara keseluruhan kita harus saling kenal mengenal, sama berbeda suku, bangsa, agama, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Bahkan kepada orang-orang yang tidak baik kita juga mengenal, tapi kita yang berteman baik adalah yang tadi. Nah ini dalam surat An-Nisa ayat 69 banyak keterangannya tentang bagaimana supaya kita ini mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, catatan kita, bagaimana akhlak kita terhadap Rasul. Yang kedua adalah dengan mengikuti dan menaati Rasul. Mentaati atau menaati cara kayak
ejaan yang disempurnakan. Kalau bahasa populer mungkin mentaati ya. Ya benar menaati ya. Kalau di tulisan buku ini menaati ya. Ya intinya taat gitu. Mengikuti Rasulullah SAW atau ittiba adalah salah satu bentuk kecintaan kita, akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Ya ittiba semampu kita. Karena generasi terbaik itu kan generasi pada zaman Nabi Muhammad, generasi para sahabat. Kemudian setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Kemudian di bawahnya ada tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi ada tabi'in dan seterusnya. Sampai dengan kita ini. Maka Allah berpesan pada kita yang dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini kita simak. Katakanlah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita taat Allah, ya kita harus taat kepada Rasul. Dulu pernah ada kita mendengar mungkin yang namanya ingkar sunnah, mungkin. Jadi dia hanya mengikuti petunjuk dalam Quran, hanya mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti petunjuk dari Nabi atau tidak mengikuti Nabi. Jadi mengingkari terhadap sunnah. Sunnah itu kan bisa perkataan, perbuatan atau takrir, penetapan dari Nabi itu sunnah. Nah, Allah menegaskan jika kita ini benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Sebagai imbalannya, sebagai balasannya, sebagai konsekuensinya apa? Yuhibbukumullah. Nah, kata Allah, niscaya Allah akan mengasihi kamu, akan mengasihi kita ini. Jadi kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, Allah pasti akan mencintai beliau panjenengan. Kemudian wa yaghfir lakum, akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, kemudian mentaati Allah dan mentaati Rasul, inilah balasan. Dicintai oleh makhluk aja kita udah senang sekali. Dicintai bapak-bapak, dicintai oleh istrinya, wah senang. Orang dicintai oleh sesama makhluk saja kita sudah berbahagia. Apalagi kita dicintai oleh Yang Maha, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencukupkan segala macam yang kita butuhkan dan akan memberikan rezeki kepada kita yang tiada terduga. Nah, ini kita terus berproses menuju ke arah sana, karena manusia itu kan tidak pernah berhenti sebelum ajal menjemput. Maka ketika akhir itulah yang disebut nanti dengan husnul khotimah. Sekarang belum bisa. Kita belum tahu. Kalau alam ya kita berusaha supaya ke depan kita lebih baik, esok menjadi lebih baik. Yang kemarin lusa kita dipanggil adzan mengkok-mengkok nanti-nanti. Nah, ya besok-besok kita menjadi lebih rajin. Ketika kita dipanggil oleh kebaikan, ada undangan pengajian, yang kemarin males-malesan, ya besok diserahkan, gitu.
Karena kita berjuang sekarang itu sebenarnya lebih ringan, lebih enteng. Ujiannya sebenarnya juga lebih ringan. Maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini sebenarnya untuk apa? Untuk dipatuhi, untuk ditaati oleh orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir kan malah ditentang, malah dimusuhi. Bahkan orang-orang kafir itu kan berusaha untuk membunuhnya, menghalanginya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Allah dalam surat An-Nisa ayat 64. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ditaati dengan izin Allah. Maka apa saja yang datang dari Rasulullah harus diterima. Gelem ora gelem diterima. Apa yang datang dari Allah itu adalah ketetapan yang harus diterima, dipatuhi, dan apa yang dilarang hendaknya ditinggal. Karena Rasul itu ya sama dalam hal konteks untuk perintah dan larangan itu kan sama. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Jadi apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diberikan Rasul kau diterima. Kemudian dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi apa yang diperintahkan dilakoni, apa yang dilarang ditinggal. Ini termasuk adab kita, akhlak kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat ke-7 surat Al-Hasr ini Allah menyebutkan wattaqullah. Maka bertakwalah dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha shadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah adab yang kedua, akhlak yang kedua terhadap Rasul adalah mengikuti dan mentaati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mengucapkan sholawat dan salam. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk gemar mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi. Ayatnya sangat populer yang sering dibaca oleh para khotib, oleh para mubalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bicara ini nanti surat Al-Ahzab ayat 56. Di pada ayat ini Allah menyampaikan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka kita seyogianya sering-seringlah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ketika kita diucapkan atau mendengar kata Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara maka di samping kita bersolawat juga kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dengan solawat itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, moga diperbanyak solawat. Dan khusus sholawat di dalam sholat itu
menurut kita memang hendaknya sesuai dengan matan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ditambahin. Bagaimana dalam doa tahiyat itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setelah kita ada yang ditambahi dengan Sayyid. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Saking memuliakannya, biarkan itu ya, itu pendapat mereka. Kita pakai yang sesuai dengan matan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Jadi tidak ada kalimat sayyidina. Jadi di luar sholat biasanya kita banyak memperbolehkan atau dimaklumi ucapan sayyidina. Ya, seperti anggaplah sayyidina ini seperti ucapan kultural budaya. Bagaimana ucapan syekh, ucapan ustaz, ucapan ibu, bapak. Orang Arab kulit tidak biasa menyebut dengan bapak, ibu dan sebagainya. Abu Bakar ya dipanggilnya Abu Bakar, Umar ya dipanggilnya Umar. Nah, tapi menurut pendapat yang lain itu sebagai bentuk memuliakan terhadap Nabi dan para sahabat, biasanya ditambahi dengan kalimat di depannya. Maka ini hadis yang kadang-kadang menjadi menjadi banyak membuat sholawat-sholawat versi baru. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah menyampaikan, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholat. Sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini siapa? Solawat. Ya, kita jangan sampai kalah, kita juga harus sering bersolawat. Walaupun mungkin solawatnya tidak banyak. Solawat badar, kalau yang saudara kita apa? Solawat badar, solawat nariyah, solawat kuda, solawat tujina, anatipul muluk dan sebagainya banyak. Penemuan-penemuan di sini semakin banyak. Ulama-ulama besar juga banyak membuat solawat. Solawat tipul muluk misalnya itu menurut keyakinan mereka untuk menenangkan hati dan menyembuhkan penyakit. Kita tetap Allahumma sholli ala ya, cukup ya, nyaman. Jadi memang kita ini dalam beribadah itu biasanya pertanyaannya apa dalilnya? Apa sabda Nabi atau dari Qurannya? Mana dalilnya berang? Kalau yang ini kan sebelah opo salahnya, ya, kata barang Nabi, ada barang Nabi kiki, ya kita agak bisa ketemu. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai apabila terjadi perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu, yang sifatnya jabat. Dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah menyampaikan yang benar-benar orang bakhil, ini kata Nabi, adalah orang yang disebut namaku di hadapannya, ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Bertanda dia wong sing bakhil medit. Nah, karena ucapan Muhammad kok kita tidak mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan hadis diantaranya wong sing medit bakhil di zamannya. Ada buku ucapan sholawat ke apa boleh. Ya, kita populerkan sholawat kita. Anak-anak kita ketika berdoa juga kita ajarkan supaya bersholawat. Nah, waktu dan teks sholawat dan salam. Selain membaca dalam ibadah sholat, kita dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan sholawat.
dan salam kepada Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan. Kapan itu? Terutama ketika mendengar nama beliau disebut. Ya. Kemudian kita ini misalnya mendengar dalam pidato, dalam pengajian, dalam ceramah, seminar, diskusi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seperti yang disebutkan di atas tadi, Nabi menilai orang yang benar-benar fakir adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau ketika disebut nama beliau. Nah, bagaimana teks salamnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu teks sholawat itu yang bagaimana? Sebagaimana yang sering kita ucapkan juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun. Itu sholawat. Kemudian di luar sholat tidak ada teks yang baku yang harus dibaca. Dengan demikian kita bebas mengucapkan sholawat sepanjang kalimat itu adalah mengandung kalimat sholawat dan salam. Boleh dalam bentuk kata kerja, boleh dalam bentuk masdar, dalam pengertian doa yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa itu? Semoga Allah memberi sholawat dan salam kepada beliau. Ya. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini biasanya sering diucapkan orang. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada beliau. Nah, ini biasanya diucapkan. Yang sebenarnya Bapak Ibu, Nabi itu didoakan itu adalah bukan karena Nabi butuh kiriman pahala atau kiriman doa dari kita, tapi ini sebagai bentuk ibadah kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat ini botol, ya, ini kan sudah penuh sebenarnya Nabi Muhammad. Bukan perlu dicomali, Nabi Muhammad pun dijamin mlebu surga. Orang usah ditolak, Nabi mlebu surga. Ini kok disolawati terus. Solawat ini kok nek niki dicolkan kalau jalan kami itu biasanya apa? Luber ya, melewet penuh. Nah, itu lumer itu kan mulai jalan kami itu. Nah, kalau diibaratkan secara lahiriah, Nabi Muhammad tidak butuh doa dari kita, nah, tidak butuh kiriman pahala dari kita, apalagi karena ini perintah Allah, ya. Tadi surat apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Ini karena kita diperintahkan ini. Manut baik. Kayak dia Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Sahabat itu awalnya nggak mau itu. Cara mikirnya, soal itu kan aku kalau ngambungin waktu wirang kayak. Tapi ketika itu adalah contoh adat, oh Nabi itu contohkan begitu. Oh iya aku melu begitu. Jadi kadang-kadang mengikuti Nabi itu tidak mesti harus dipikirkan dulu, tidak perlu diobservasi dulu. Observasi bisa belakangan atau nanti itu sebagai hikmah, sebagai nilai filsafatnya atau sebagai manfaatnya. Kalau nanti memikirkan tentang manfaatnya dulu, hakikatnya dulu, oh malah tidak lapori. Kalau tidak lapori malah tidak dipanggil Nabi Jalal misalnya. Haji itu kayak ngaku-ngaku, mengapa dia kayak gitu misalnya? Itu pokoknya makan baik itu. Nah, nanti ke sini
manusia akan menemukan manfaatnya, hikmahnya, rahasianya, baru di kemudian hari ini. Karena manusia itu dikaruniai oleh Allah ilmu yang amat sangat sedikit sekali. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberi kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ini kayak jadi kulo jadi tapi coba teman-teman. Merupakan ciri-ciri narik segara, terus ditutup tangannya ciri-ciri ilmu yang ada di manusia itu adalah seperti air yang menempel di jari kita. Ilmu manusia. Berarti ilmu Allah masih seluas samudra yang luar biasa itu. Yang kemarin saya baca di penelitian itu 95% itu air laut ternyata. Sisanya 5% itu yang 2,5% adalah air yang diminum. Sisanya lagi adalah air-air yang lain. Wah, ini luar biasa. Maka ketika kita ada perintah Allah, perintah Rasul, kita hendaknya terus kemudian samirna wa bukan samirna wa asoyna. Ngurungokna tapi melengos. Nah, itu. Bun, itu apa? Bangun bisa ya. Jadi itu materi kita di kesempatan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau menyampaikan, silakan sebelum saya